Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjudul Perencanaan Pesan-Pesan Bisnis. Saya Moreno Sanifat dan teman saya Nurul Fadilat. ingin memperlihatkan hasil video yang telah kami kerjakan kepada teman-teman. Selamat menyaksikan. Bab 4 Perencanaan Pesan-pesan bisnis. Dalam proses komposisi ada 3 proses. 1. Perencanaan, 2. Organisasi dan komposisi, 3. Revisi. 1. Perencanaan. Tahap awal dalam menyusun pesan bisnis yang efektif meliputi penentuan tujuan pesan, analisis audiens, pemilihan ide, dan penetapan strategi. 2. Organisasi dan komposisi. Proses menyusun pesan yang terstruktur dan mudah dipahami meliputi pengompokan ide, menyusun kerangka pesan, dan penulisan draft pesan. 3. Revisi. Tahap akhir untuk memastikan pesan telah sesuai dengan tujuan dan mudah dipahami meliputi pengecekan ulang draft pesan, perbaikan kesalahan, dan penyempurnaan pesan. Penentuan tujuan. 1. Keputusan untuk meneruskan pesan. Tujuan yang jelas membantu pengirim pesan dalam memutuskan apakah pesan tersebut perlu disampaikan atau tidak. 2. Keputusan untuk menanggapi audiens. Tujuan yang jelas membantu pengirim pesan dalam menentukan bagaimana cara merespon audiens atau penerima pesan. 3. Keputusan untuk memusatkan isi pesan. Tujuan yang jelas membantu pengirim pesan dalam menentukan fokus atau inti pesan yang ingin disampaikan. 4. Keputusan untuk menetapkan media akan digunakan. Tujuan yang jelas membantu pengirim pesan dalam memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Tujuan komunikasi bisnis. 1. Memberi informasi atau informing. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada pihak lain, seperti kolega, pelanggan, atau mitra bisnis. Contohnya adalah laporan keuangan, memo internal, atau pengumuman produk baru. 2. Memberi persuasi atau persuading. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pihak lain agar setuju dengan ide, gagasan, atau tindakan yang diinginkan. Contohnya adalah presentasi penjualan, proposal proyek, atau kampanye pemasaran. 3. Melakukan kolaborasi, collaborating. Komunikasi bisnis digunakan untuk membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pihak lain. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, memecahkan masalah, atau mengembangkan solusi inovatif. Contohnya adalah rapat tim, negosiasi kontrak, atau diskusi brainstorming. Analisis audiens. 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Hal ini melibatkan identifikasi jumlah orang yang akan menjadi audiens Anda dan bagaimana mereka terkelompok berdasarkan demografi, minat, atau faktor lainnya. 2. Siapa audiensnya? Anda perlu memahami karakteristik audiens Anda seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, nilai-nilai, dan gaya hidup mereka. 3. Reaksi audiens. Pertimbangkan bagaimana audiens Anda mungkin merespon pesan Anda. Apakah mereka cenderung setuju, tidak setuju, atau acuh tak acuh? Apa yang mungkin memotivasi atau menghalangi mereka? 4. Tingkat pemahaman audiens. Sesuaikan pesan Anda dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman audiens Anda tentang topik yang Anda bahas. Gunakan bahasa dan istilah yang sesuai. 5. Hubungan komunikator dengan audiens. Pertimbangkan bagaimana hubungan Anda dengan audiens Anda dapat mempengaruhi bagaimana mereka menerima pesan Anda. Apakah Anda dianggap sebagai otoritas, teman, atau orang asing? Analisis audiens. Cara memuaskan kebutuhan akan informasi audiens. 1. Temukan atau cari apa yang diinginkan audiens. Lakukan riset atau analisis untuk mengetahui apa yang menjadi minat, kebutuhan, atau pertanyaan audiens terkait topik yang akan Anda komunikasikan. 2. Antisipasi. Terhadap pertanyaan yang tidak diungkapkan, coba pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak audiens. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, sertakan jawaban atau penjelasan yang relevan dalam pesan Anda. 3. Berikan semua informasi yang diperlukan. Pastikan pesan Anda mengandung informasi yang lengkap dan komprehensif mencakup semua aspek penting yang relevan dengan kebutuhan audiens. Seleksi saluran dan media. Komunikasi lisan. Ada 3. Umpan balik segera. Kelebihan utama komunikasi lisan adalah memungkinkan umpan balik langsung dari penerima pesan. Hal ini memungkinkan klarifikasi atau penyesuaian pesan secara real time. Ekonomis. Komunikasi lisan seringkali lebih ekonomis dibandingkan komunikasi tertulis, terutama jika melibatkan pertemuan tatap muka atau percakapan telepon.
menyampaikan pesan kontroversial dengan lebih baik. Komunikasi lisan dianggap lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan yang bersifat kontroversial atau sensitif. Hal ini dikarenakan komunikasi lisan memungkinkan intonasi, bahasa tubuh, dan konteks lain untuk membantu menyampaikan pesan dengan lebih baik. Seleksi saluran dan media. Ada 2. Dapat direncanakan dan dikendalikan. Komunikasi tertulis memungkinkan pesan untuk direncanakan, disusun, dan direvisi dengan cermat sebelum disampaikan. Hal ini memberikan kontrol lebih besar terhadap isi dan gaya pesan. Distorsi minimal. Pesan tertulis cenderung memiliki risiko distorsi yang lebih kecil dibandingkan pesan lisan. Hal ini dikarenakan pesan tertulis dapat disampaikan dan dibaca ulang sehingga mengurangi potensi kesalahan interpretasi. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan kami. See you.